gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah nonton dari video ini. Kita dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Dedina Novianti. Di samping saya ada Sulistiono dan saya Kawastari. Di sini kita kedatangan satu narasumber yang benar-benar pembawa materinya bermanfaat banget untuk kita semua dan untuk teman-teman yang nonton. Pasti kalian pengen tahu dong siapa narasumber kita pada hari ini. Dan ada pepatah nih yang pernah kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Boleh langsung kita perkenalkan Bapak. Bapak dipersilakan. Langsung nih. Langsung. Baik, terima kasih banyak teman-teman dari UNIS sudah mengundang saya di podcast yang hari ini. Saya Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Nama saya Mualim. Kaitan dengan TUSI, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saya bisa singgung dikit ya. Jadi memang dulu namanya adalah Bagian Humas dan Protokol gitu ya. Dengan adanya aturan baru dan ada juga nomenklatur baru, fungsi yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sekarang lebih spesifik kepada pelayanan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti itu. Jadi urusan terkait dengan kehumasan semuanya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik, udah dijelaskan ya teman-teman bagian dari Bapaknya ini. Ini kita lanjut ya Pak ke poin-poin pertanyaannya. Boleh? Kak? Ada pertanyaan pertama nih Pak. Kenapa? Ada pertanyaan pertama, di dalam customer relation itu kan ada suatu online monitoring sama tracking. Di situ kita bisa melacak di mana informasi mengenai apa aja yang media katakan dan informasi tentang pesaing. Hal ini melanggar privasi orang atau prosedur yang harus ditaati dalam melacak informasi tersebutnya, bagaimana Pak cara menghadapi? Saya jelaskan dulu ya. Jadi kita dalam kegiatan kita kaitan dengan melakukan komunikasi pimpinan, kita melakukan media monitoring namanya. Jadi di dalam media monitoring tersebut kita melakukan kegiatan pendokumentasian informasi, kita crawling informasi yang ada di masyarakat, baik itu yang ada di media massa maupun yang ada di media sosial gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah melanggar privasi, saya kira enggak, karena memang untuk yang di media massa khususnya itu kan yang buat konsumsi publik ya. Terus kemudian untuk yang di sosial media ya saya kira secara sadar masyarakat ketika mengupload ke sosial media itu akan menjadi konsumsi publik juga. Nah di situ saya tadi bilang bahwa apa yang kita lakukan dalam proses crawling informasi melalui media monitoring itu pastinya tidak melanggar privasi dari masyarakat. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini tuh dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya PR. Nah, gimana sih kalau misalkan di perusahaan itu nggak ada PR dan apa kerugian dari perusahaan itu? Lalu apakah bisa di backup oleh divisi lain? Silahkan dijawab. Nggak semua perusahaan ya ada divisi PR ya. Ada beberapa perusahaan yang memang punya corporate communication gitu kan ya, baik divisi komunikasi gitu kan ya, yang menangani kaitan dengan proses komunikasi maupun hubungan antara perusahaan dengan customer-nya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang enggak, yang biasanya mereka melebur ke divisi tertentu gitu. Itu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing tentunya. Cuman untuk beberapa perusahaan besar yang memang mementingkan brand terkait dengan produknya, biasanya mereka mempunyai divisi khusus yang menangani kaitan dengan komunikasi. Pastinya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki divisi yang menangani kaitan dengan public relation, mereka punya keuntungan lebih bagaimana mereka memanage brand mereka di kalangan customer mereka gitu.
Mereka karena memang mereka punya sumber daya yang lebih di situ gitu. Dan bagi perusahaan yang sebaliknya, tentunya mereka mungkin gitu ya, perusahaan-perusahaan tersebut juga punya kebijakan sendiri kaitan dengan ada enggaknya divisi PR tersebut. Berarti di suatu perusahaan itu ada suatu PR, adapun tidak juga ada ya Pak? Ada yang punya divisi khusus yang dengan komunikasi, ada juga berapa yang enggak gitu. Tergantung itu kebijakan, biasanya kebijakan dari owner perusahaan tersebut. Cuman sangat penting nih dalam PR gitu kan, karena memang PR kita tahu bersama nih teman-teman kan mahasiswa komunikasi semuanya kan ya gitu kan ya. Kita tahu bersama PR itu berguna, berfungsi untuk bagaimana kemudian kita bisa membangun stigma atau citra positif brand yang kita ada di situ, seperti itu. Jadi kalau kemudian misalkan ada perusahaan yang punya kebijakan dia nggak punya divisi komunikasi, mungkin mereka juga punya pertimbangan lain untuk kemudian kenapa mereka nggak membuat divisi khusus itu. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut ya startup, yang masih merintis, atau perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin tidak memerlukan branding. Kalau boleh tahu nih Pak, struktur seorang PR di perusahaan Bapak yang sekarang kayak gimana sih? Struktur organisasinya maksudnya. Jadi kalau di kami, saya kebetulan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai pucuk tertinggi yang tanggung jawab kaitan dengan keprotokoleran dan juga komunikasi pimpinan. Di bawah saya ada 3 subkor. Subkor yang pertama subkor komunikasi pimpinan, kemudian ada subkor dokumentasi pimpinan, sama yang ketiga itu subbag. Saya bukan subkor ya, subbagian itu subbagian ke protokoleran. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu gambaran seorang PR yang kerja dari pagi sampai pulang kerja itu ngapain aja sih Pak? Jadi kalau teman-teman pengen tahu, jam kerja kita nggak tentu ya. Jam kerja kita kalau misalkan khususnya di ASN ya, kalau di ASN itu kan masuknya kan jam 8 pulang jam 4 gitu kan ya. Kalau kalian gabung dengan kami nih, misalkan lihat kami nih gitu kan ya, pengen tahu nih jam kerja kita 24 jam 7 hari. Karena memang kita mantau informasi terus yang ada di masyarakat 24 jam 7 hari, dan juga melakukan pelayanan terhadap pimpinan kaitan dengan protokolerannya, kaitan dengan komunikasinya, itu juga sama 24 jam 7 hari gitu. Jadi sebelum pimpinan masuk ke kamar nutup pintu, kita belum boleh pulang. Lalu nih misalkan saya sama teman-teman saya nih yang lain mau jadi seorang PR. Nah, soft skill dan hard skill apa sih Pak buat jadi seorang PR itu? Ya pastinya seorang PR harus bisa berbicara dengan fluent, harus bicara speakingnya kudu bagus sebenarnya. Biasanya speakingnya kudu bagus. Jadi dia kudu punya public komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus. Terus kemudian dia kudu punya kemampuan buat membangun relasi dengan yang lain. Jadi kudu punya networking yang bagus juga. Terus kemudian yang selanjutnya tentunya dia kudu punya kalau mau jadi pimpinan kudu punya skill manajerial. Bagaimana dia memanage timnya, bagaimana dia memanage kaitan bagaimana dia bikin strategi komunikasi di perusahaannya. Terus mungkin untuk yang lain-lain skill-skill tambahan, misal dia punya kemampuan buat copywriting, kemampuan buat nulis, kemampuan buat editing. Nah itu sangat dibutuhkan di kita. Kemudian jelas seorang PR harus punya public speaking yang bagus, harus punya pengetahuan yang bagus, harus punya relasi yang banyak. Terus nih Pak, kan Bapak udah lama banget nih ya kerja di sini. Memang ya? Suka duka. Kalau menjadi seorang PR di sini tuh bagaimana Pak? Suka dukanya, ya sukanya kita bisa ketemu banyak orang yang istilahnya dinamikanya luar biasa. Ketemu sama teman-teman mahasiswa UNIS, nanti sejam kemudian ketemu sama
orang kelompok mana lagi, ntar ketemu sama siapa lagi. Jadi dinamis banget kita gitu kan ya. Kalau dukanya pastinya kasarnya nih gitu kan ya. Ketika kita pulang mungkin ada yang bagian dari humas kita, staf kita gitu kan ya. Ketika pulang ya dipanggil ayah atau siapa, dipanggilnya om gitu kan ya. Karena jarang pulang. Itu dukanya ya Pak? Iya, dukanya seperti itu. Jadi kita jarang ketemu keluarga, kita jarang ketemu mungkin saudara. Ketika misalkan lebaran, yang lain pada lebaran silaturahmi sama keluarga, mudik gitu kan, kita nggak bisa. Kita mungkin pimpinan, ngawal pimpinan seperti itu. Sangat sulit ya Pak? Nggak sulit juga sih. Apalagi di era sekarang kan video call. Makanya kasarnya tadi ketika misalnya kita pulang, assalamualaikum katanya, bun, tuh ada om di depan siapa ya? Gitu. Gitu. Nah, komunikasi itu kan sebagai alat mencapai tujuan harmoni public opinion. Apa itu? Maksudnya komunikasi itu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih? Iya benar gitu. Kalau kemudian istilahnya satu perusahaan, ya tadi ya salah satu kelemahannya gitu kan ya. Kita kan menjembatani hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya ya. Itu kan tugas kita gitu kan ya. Bagaimana kemudian seorang PR bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang ada di perusahaan tersebut kepada khalayak gitu kan ya. Dan dia juga bisa nyampein khalayak itu butuh apa sih yang dibutuhkan oleh khalayak itu, yang dimauin sama khalayak itu apa sih di perusahaan kita. Nah itu kita jadi bridging di antara itu, jadi bridging antara perusahaan di mana kita bekerja dengan stakeholder kita. Oke. Nah Pak, kita kan belum tahu nih ya cara mengatasi trouble sebagai Bapak ini kan pemimpin. Nah yang saya tanyain, bagaimana cara mengatasi seorang pemimpin PR dalam mengatasi trouble apa nih? Kalau masalah rumah tangga ya urusan rumah tangga kita. Enggak satu, tapi banyak Pak trouble-nya Pak. Lebih baik di kantor. Contoh gimana? Oh, menghadapi anggota Bapak, masyarakat gitu Pak. Jadi setiap orang itu kan prinsipnya kan pengen di kasarnya di wongke ya gitu ya. Setiap orang tuh pengen dihargai gitu. Setiap orang tuh pengen didengar gitu ya. Nah itu yang kita pegang. Misal nih di unit kerja ini misalkan itu ya, ada orang atau mungkin ada staf yang istilahnya dia kok nggak aktif nih, nggak punya peran aktif di unit kerja ini. Jadi kita tinggal panggil gitu kan ya, kita dengerin kan mereka mungkin punya masalah apa di rumah tangganya, punya masalah apa, ini terkait pribadi, terkait apa gitu kan ya. Pun sama dengan masyarakat juga. Misalnya ada masyarakat yang nggak setuju dengan suatu program tertentu yang kita mau eksekusi seperti itu. Nah, mereka pastinya kan punya aspirasi yang ingin disampaikan kepada kita. Ya kita dengarkan gitu kan ya. Kalau memang aspirasi itu sesuai dengan aturan dan istilahnya kita bisa akomodir, ya kenapa enggak kita ketemu di tengah kita nih. Cuman kalau kemudian istilahnya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu melanggar aturan, ya kita harus tegak lurus dengan aturan itu. Intinya mah itu, semua pengen didengarkan pastinya kan ya, teman-teman gitu kan ya. Dan ada masalah mungkin sama dosennya, ada masalah sama orang tua atau mungkin teman sekelas gitu kan ya. Yang jadi persoalan apa? Karena kita nggak saling komunikasi gitu. Komunikasi yang kurang. Nah, karena memang itu ada distorsi informasi, ada istilahnya gap informasi yang bikin kita kemudian gak terbuka satu sama lain, gitu kan? Iya. Nah, boleh nggak sih Pak kasih tips ke kita nih para mahasiswa untuk menjadi seorang PR yang handal? Ya tipnya pastinya jangan berharap kalian bisa tidur nyenyak kalau jadi PR. Jangan Yang kedua jangan banyak makan. Nggak boleh banyak makan. Kenapa tuh Pak? Puasa. Kalau banyak makan otomatis ngantuk terus juga, ngantuk terus gitu kan ya. Yang ketiga, apa tuh Pak? Yang ketiga bangun jejaring.
Networking dengan siapa? Networking dengan siapa aja. Kalau menjadi seorang PR yang handal harus punya networking yang handal juga. Ya, kan? Gitu. Jangan pilih-pilih temen gitu. Tiap orang tuh pasti punya kelebihan kan ya. Ya tinggal kita bagaimana kemudian ngambil apa yang baik, tinggalkan yang jelek, seperti itu. Kita mau berteman sama, katanya kan kalau berteman sama penjual minyak wangi kita jadi harum. Ya. Kita berteman sama tukang kayu atau mungkin tukang besi kita jadi bau keringat gitu kan ya. Gitu kan ya. Cuman kan istilahnya dari tukang besi kita bisa belajar bagaimana bisa bikin mungkin pisau yang tajam, yang bagus, gitu, yang berkualitas. Dari tukang kayu kita bisa belajar bagaimana bikin furniture gitu kan. Dari siapa? Tukang minyak wangi kita bisa tahu, oh proses ternyata bikin parfum itu nggak gampang ya gitu kan. Dari event itu dari seorang, mohon maaf, penjahat pun gitu kan ya. Kita bisa belajar dari itu, bukan soal perbuatan jahatnya gitu loh mas saya. Nah itu, makanya kita harus bangun jejaring itu gitu. Ketika kita bisa bangun jejaring, itu sangat membantu ketika kita masalah tugas kita sebagai seorang PR. Ketika ada masalah gitu kan ya, informasi itu akan masuk ke kita. Bang, penyebabnya ini loh, mereka cuma pengen begini, mereka cuma pengen begitu. Akhirnya itu kan berpengaruh kepada istilahnya gaya komunikasi kita ke masyarakat. Gitu kan. Nah itu pentingnya bagaimana kita bangun networking. Oke, di sini udah jelas banget dipaparin materi dari pertanyaan kita juga. Gimana sih jadinya seorang PR, tips seorang PR tuh kayak gimana, pekerjaan seorang PR dari pagi sampai malam lagi, kan tadi Bang sendiri bilang 24 jam. Apalagi kalau ada pin netizen macam gini-gini gitu kan ya. Berat banget. Terus banyak banget pokoknya pembelajaran materi kita yang dari Bapak ini, dari Bapak Mualim. Insya Allah juga kita di sini juga bakal ada yang mau jadi katanya PR. Amin. Udah cukup banget ya Pak. Takut Bapak masih ada waktu lain lagi yang harus diurus. Siap. Kita terima kasih banyak sama Bapak. Sama-sama. Maaf banget udah ganggu waktu Bapak, dan kita terima kasih banyak Bapak udah bisa hadir untuk acara podcast kita hari ini. Sukses terus buat kelompok Acakadul dari UNIS ya. Amin. Tim Acakadul terada di bawah nih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2A. Untuk podcast kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS yaitu mata kuliah dasar-dasar humas. Perkenalkan, saya Siti Sriani dan rekan saya Sipa Mahru. Oke, untuk mempersingkat waktu kali ini kita panggilkan saja Bapak Abdillah Sani SHMSI, Kepala Bagian Promosi dan Kerjasama pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan. Oke, baik. Di podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Abdillah Sani SHMSI. Selamat siang Bapak. Siang, Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Baik Pak, pada podcast kali ini kita mempunyai beberapa pertanyaan nih Pak seputar public relation. Langsung saja ya Pak, pertanyaan pertama. Biar teman-teman tahu nih Pak, gimana sih gambarannya public relation itu seperti apa? Nah, dan kerjanya juga dari pagi sampai malam itu ngapain aja sih Pak? Baik, terima kasih. Ya, ini Pak, sesuai dengan namanya, public relation artinya hubungan masyarakat. Suatu perusahaan itu kan pastinya berhubungan dengan klien, apakah itu customer, apakah itu supplier, apakah itu investor, apakah itu bank dan sebagainya. Jadi perusahaan perlu menjaga citra, perlu menjaga nama baik, sehingga dengan nama baik tentu relationship antara satu perusahaan dengan klien-kliennya tadi bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik. Bagi customer, konsumen,
suatu perusahaan itu yang baik tentu kalau perusahaan mampu memberikan produk yang bagus, pelayanan yang bagus, pengiriman barang yang bagus dan sebagainya. Bagi pihak yang lain atau stakeholder, misalnya bank, nama baik dari sebuah perusahaan tentu akan memperlancar kalau memang perusahaan itu membutuhkan kredit. Ya kan? Kalau investor tentu dengan adanya hubungan baik, ada pihak-pihak yang memiliki uang mau menanamkan modal di sana. Karena itulah maka yang namanya public relation adalah upaya suatu perusahaan untuk membangun hubungan yang baik antara mereka dengan para stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan membangun citra, dengan tujuan untuk membangun hubungan yang positif, yang baik, yang pada akhirnya akan berkorelasi positif terhadap perusahaan, terhadap produk, ya kan, sehingga konsumen percaya bahwa produk yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah suatu produk yang bagus. Nah, sedangkan apa yang dinamakan aktivitas dari human relation atau public relation adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk membangun citra. Katakanlah misalnya satu perusahaan itu melakukan bagi-bagi sembako, atau lebaran kan suka ada itu tuh apa namanya, mudik bareng, ya kan. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya supaya masyarakat, ya publik itu menilai positif perusahaan tersebut. Memang public relation ini merupakan ya pemberitaan-pemberitaan dari aktivitas-aktivitas. Kalau ada di UNES misalnya, public relation ini kan kadang-kadang bisa apa ya, berupa ada pertunjukan. Dulu sebelum masa COVID sih seringkali ada tuh pertunjukan band kampus. Ya, saya lihat di sana. Pertunjukan band disponsori oleh satu perusahaan, lalu anak-anak mahasiswa nyanyi maupun penampilan. Tujuannya apa? Membentuk citra di masyarakat bahwa UNES ini di samping apa proses pembelajaran juga menampilkan kreativitas dari mahasiswa berupa karya seni, apakah tampilan band ataupun tampilan nyanyi dan sebagainya. Dan demikian nanti masyarakat akan menilai bahwa wah ini berarti institusi pendidikan yang melakukan keseimbangan bukan hanya belajar tapi juga kreativitas. Gitu. Jadi tujuan dari apapun aktivitas-aktivitas dari public relation itu tujuannya adalah membangun citra positif. Mungkin Anda juga kan ada donor darah, ya kan, ada santunan anak yatim, ya kan, ada yang bentuknya kayak tadi penampilan, ada mungkin bentuknya kunjungan ke perusahaan. Itu semua tidak lain adalah membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat. Oke, untuk hard skill-nya kira-kira apa aja sih yang diperluin untuk jadi public relation? Hard skill-nya berarti aktivitas-aktivitas yang menunjang tercapainya pencitraan yang baik tersebut. Dengan demikian kita harus tahu satu aktivitas itu dipilih benar nggak punya dampak terhadap lembaga yang melakukan public relation. Kalau UNES misalnya mau bikin pertunjukan band, sebenarnya apa sih hubungannya? Hubungannya kan ini kan belajar, kok ini bikin musik. Terus ini kan udah Islam, terus kemudian kok ini bikin musik. Kenapa bukan pertunjukan rebana gitu? Bukan pertunjukan kasidahan ibu-ibu pada nyanyi gitu. Ya nggak mesti begitu kan. Jadi artinya mahasiswa juga kan punya kreativitas. Maka dengan ditampilkan melalui kreativitas karya seni, band dan sebagainya, maka di sana akan tercipta suatu image di masyarakat. Nah, hasil yang dimaksud di sini tentunya adalah anda nih sebagai sivitas akademika dari UNES mampu memilih mana aktivitas-aktivitas
aktivitas yang berdampak positif. Jangan sampai memilih aktivitas yang justru kontraproduktif, malah ngejelekin gitu. Ya, jadi yang dinamakan hard skill itu adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana kegiatan yang dampaknya besar, positif, membangun citra UNES. Baik, berbicara tentang hard skill, pasti ada soft skillnya dong Pak. Apa sih soft skill yang harus kita punya di dalam public relation ini? Soft skill itu adalah pemikiran apa namanya, mau menjadi dasar gagasan. Jadi kalau hard skill itu kemampuan untuk menyelenggarakannya. Ya saya kalau katakan misalnya pertunjukan band, berarti kan yang diperlukan apa tuh? Panggung, alat musik, sound system dan sebagainya. Kemampuan kita menyediakan alat-alat tersebut, tahu jalurnya kemana-mana, harus nyewa kemana dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik, ya kan? Itu namanya hard skillnya. Sementara soft skillnya adalah dalam pertunjukan itu mampu nggak Anda memilah dan memilih apa sih acara-acara yang bagus, ya kan? Kan bukan hanya nyediain apa panggung, kalau ternyata acaranya nggak bermutu kan orang juga nggak pada mau datang. Jadi soft skillnya adalah kemampuan Anda untuk bisa memberi warna, menghidupkan pertunjukan atau apapun juga, tampilan apapun juga, aktivitas dari public relation itu supaya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi dia berupa ide, berupa gagasan, berupa cara berpikir untuk mampu memilah, kemudian memilih mana yang terbaik, yang efisien, yang harganya terjangkau, tapi yang efektif sesuai dengan tujuan dari penyelenggara itu apa sih? Apakah untuk promosi UNES supaya banyak mahasiswa baru atau apa gitu kan? Nah, terus kemudian apakah hanya membangun citra saja atau hanya menampilkan kreativitas mahasiswa saja? Nah itulah, jadi yang namanya soft skill adalah mampu mengkawinkan antara tujuan dengan cara, dengan ininya apa, isi dari acara tersebut. Oke, dalam perusahaan kan atau instansi atau apapun itulah ya, pasti ada pabriknya. Lalu Bapak sendiri gimana sih cara menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi atau hubungan baik antara kita dengan pabrik? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala bagian promosi dari suatu lembaga yang tugasnya adalah menyelenggarakan pelatihan untuk para UKM di bidang ekspor, maka tentu yang paling utama yang ingin dicapai adalah bagaimana agar jumlah pesertanya semakin lama semakin baik. Terus yang kedua, bagaimana cara supaya agar peserta yang ikut pelatihan itu mendapatkan hasil sesuai dengan harapan mereka. Mereka ikut pelatihan kan pasti ada tujuannya. Nah, terus kemudian juga adalah bagaimana cara supaya penyelenggaraan dari aktivitas tersebut efektif. Kan suatu metode pembelajaran juga harus dipikirkan, jangan sampai terlalu rumit, jangan sampai terlalu bertele-tele, jangan sampai terlalu melebar, tapi fokus apa sesuai dengan kebutuhan dari para peserta. Katakanlah judulnya saya ambil contoh pelatihan bagaimana memulai ekspor. Berarti kan peserta harapannya kalau mau ikut pelatihan tersebut adalah dia mengetahui how to start ekspor. Nah, berarti dalam hal ini public relation bertugas untuk meyakinkan para UKM yang tersebar luas di Indonesia bahwa yang kami sajikan itu adalah sesuai dengan harapan Anda untuk ekspor. Maka dimulailah dengan katakanlah kurikulum yang isinya satu, bagaimana atau mengenal bisnis ekspor, ya kan? Terus yang kedua mampu melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan
untuk menjadi eksportir. Terus kemudian mengenal apa peluang dan tantangan untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Di samping itu juga peserta dilatih untuk menghitung untuk ekspor itu biaya-biaya yang diperlukan menghasilkan suatu produk itu berapa biayanya. Nanti dari situ bisa tetapkan harga jualnya berapa kan itu kan ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara mencari pembeli dari luar negeri. Dari sini dapat gambaran bahwa dengan mengikuti pelatihan tersebut UKM terjawab kebutuhannya how to start ekspor, bagaimana memulai ekspor. Tentunya tujuan dari public relation adalah meyakinkan para pihak, karena belum tentu pesertanya itu dari UKM secara individu, bisa jadi adalah perusahaan yang nanti akan mengirim pegawainya untuk ikut pelatihan, kan bisa ya kan, atau mahasiswa katakanlah dari suatu universitas yang ingin memulai bisnis, maka dia juga ikut pelatihan tersebut. Jadi tugas dari PR seperti saya sebutkan di awal, menjalin hubungan dengan semua stakeholder ya, supaya ada image positif bahwa sebagai lembaga kita mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari para stakeholder tersebut. Berarti kuncinya tuh komunikasi ya Pak? Intinya di sana. Komunikasi kan sebagai alat untuk mencapai tujuan harmoni public opinions ya. Nah, maksudnya komunikasi adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, instansi atau apapun itu dengan publiknya. Nah, menurut Bapak bagaimana? Berarti kita harus paham dulu tentang apa itu komunikasi. Komunikasi per definisi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu. Ketika kita mau menyampaikan suatu pesan komunikasi, dalam otak kita itu berjalan satu proses yang namanya proses encoding, yaitu proses untuk memilah dan memilih apa pesan yang mau kita sampaikan. Karena kan dalam kepala kita kan banyak sekali informasi, ya kan? Ada informasi tentang keluarga kita, tentang penyakit kita, tentang macam-macam lah, kan nggak mungkin disampaikan. Berarti kita harus melakukan pemilahan dan pemilihan. Oke. Nah, selain itu tentu pesannya itu setelah kita pilih, ini yang kita mau ngomongin, harus kita kemas dengan cara yang sebaik mungkin, yang kamu sebut tadi soft skill. Berarti di sini bermain soft skill, harus bisa mengemas. Apakah pesan itu harus saya sampaikan secara lisan atau cukup secara isyarat atau pakai gambar atau pakai apalah, kan banyak sekali pesan bisa disampaikan, nggak hanya dari mulut, nggak hanya suara, ya kan. Nah, dari situ kemudian baru kita pilih media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan itu apa. Apakah melalui HP, apakah saya telepon, apakah saya ngomong, apakah saya nulis, dan sebagainya. Berarti kita harus memilah dan memilih pesan. Di samping itu mengemas pesan dan juga memilih media yang penting. Dan pastinya kita harus melihat siapa yang menjadi komunikannya, yaitu pihak penerima pesan. Pihak penerima pesan juga dalam saat dia menerima pesan ada proses juga dalam menerima, yaitu apa? Decoding. Menerima pesan, dia jadi mendekod pesan tersebut sehingga dia bisa memahami pesan. Seperti saya bicara dengan Yani, Kang Sifat, ini saya encoding mau ngomong apa nih, lalu kamu menerima, kamu melakukan decoding, itu suami kamu mengerti apa yang saya ngomongin. Karena apa? Untuk decoding itu harus ada persamaan pengalaman. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kamu orang Indonesia maka ngerti. Kalau saya ngomong pakai bahasa yang lain, belum tentu kamu ngerti, karena kamu nggak ngerti bahasa itu, ya kan? Nah, berarti di dalam proses komunikasi suatu aktivitas PR, ya kita harus mampu memilah dan memilih pesan yang cocok, ya kan? Mengemasnya sedemikian rupa, memilih media yang tepat, dan target sasaran yang mau dijadikan penerima pesan siapa.
Kalau sudah cocok, maka nanti kan si komunikan itu akan apa? Akan melakukan respon, ya kan, yang namanya feedback. Apakah dia akan menuruti maunya saya, atau dia menolak, atau dia membantah, atau dia menyangkal dan sebagainya. Itu namanya feedback. Nah, ketika proses sudah berlangsung secara berputar, itu namanya dialog. Makanya kadang-kadang orang kan kalau lagi ngobrol itu terus nyambung macam-macam, bisa sampai pagi ngobrol. Kenapa? Karena encoding dan decoding jalan terus, dan itu proses yang namanya berkesinambungan. Itulah. Berarti dalam masalah humas, karena kita ingin menciptakan image yang baik tentang perusahaan, berarti kita harus mampu mengajak audiens supaya melakukan dialog. Bukan dia mendengar tapi masa bodoh. Paham kan? Jangan sampai kita menyampaikan pesan kepada publik lalu kemudian publiknya masa bodoh amat. Gitu. Kalau kita produsen suatu produk, berarti pesan kita harus mampu mendorong supaya dia jadi beli produk itu. Kalau kita pengen kerjasama, jadi tercapainya suatu kerjasama. Pengen tercipta citra yang baik, kita dianggap bagus. Gitu. Okay? Dalam customer relation kan ada online monitoring dan tracking. Nah, di situ kita bisa melacak informasi mengenai apa yang media katakan dan informasi tentang pesaing. Kalau seperti tracking ini melanggar privasi orang nggak sih, Bah? Atau ada prosedur yang harus ditaati dalam melacak informasi tersebut? Gini, kalau nih contoh gampangnya, Siva lihat satu iklan produk di Facebook atau di manapun di medsos, apakah kamu langsung beli? Tidak. Biasanya apa? Harus kita lihat dulu reviewnya dari orang. Nah, biasanya kan kita lihat komen-komennya ya. Iya. Itu yang namanya tracking. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada customer kita, jangan berharap bahwa mereka langsung melakukan aktivitas sesuai maunya kita. Pasti dia melakukan tracking, penelusuran. Kan kamu lihat dulu komen-komennya, wah ternyata produk ini bagus gini, baru kamu mungkin beli. Tapi kalau ternyata komennya jelek-jelek, mau beli nggak? Enggak. Nah, makanya itu yang namanya tracking. Jadi artinya dalam public relation kita harus berusaha supaya pesan yang kita sampaikan menghasilkan komen-komen bagus. Caranya gimana? Ya berarti kita harus menyajikan suatu prosedur, suatu proses penjualan yang bagus. Ya kan, harganya terjangkau, kualitasnya bagus, proses delivery-nya on time, ya kan. Terus kemudian ada after sales service-nya. Kalau misalnya ada kerusakan bisa ganti dan sebagainya. Itu kan pasti nanti ada komen-komen yang positif. Nah, itu tracking. Jadi setiap orang yang menerima pesan, nggak mungkin kamu aja katakanlah mau ada seorang laki-laki, katakanlah anak muda yang senang sama kamu langsung enggak kan? Ya kan, nggak mungkin. Kamu pasti nanya teman-teman kamu, itu dia siapa sih, gitu kan? Gimana dia, lakonnya gimana dia? Kalau ternyata semua bilang bagus, baru kamu kemungkinan kamu terima. Tapi kalau semua teman bilang wah nggak bagus, dia jelek, terima? Nggak apa-apa deh, kan udah cinta. Kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasa coklat. Aduh. Iya, artinya kan dia jelek mau aja kan, gitu kan. Itu lain lagi, kalau udah cinta mau lain lagi tuh. Tapi pastinya kalau kamu secara pribadi ketika ada orang yang senang sama kamu, pasti kamu nanya dulu sama orang lain. Jadi gimana tuh? Pelit nggak orang itu? Oh pelit, jangan. Ntar kamu jajan sendiri gitu ya. Nah, jadi itu tracking namanya. Proses penelusuran informasi sebelum seseorang mengambil keputusan. Boleh diceritain nggak sih, Bah, struktur perusahaannya seperti apa sih public relation di perusahaan instansi atau yang sekarang Alwe jalani? Oke. Seperti saya disebutkan tadi sama host pertama kali, bahwa saya dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ada satu unit yang khusus untuk melakukan pembinaan terhadap UKM. Bagaimana caranya UKM yang tadinya berdagang dalam konteks dalam negeri bisa melakukan ekspor. Makanya
disebut Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Nah, tentunya untuk bisa itu ada unit-unitnya kan, ya di organisasi tersebut. Yang pertama tentu unit sekretariat untuk sekretariat yang masuk ke pegawai, disebut pegawai. Ada unit yang tugasnya adalah pengembangan strategi polri. Tujuannya apa? Mencari apa sih kurikulum yang bagus yang dibutuhkan oleh UKM dalam latihan apa saja, materi apa saja yang dibutuhkan. Itu urusan pengembangan strategi. Setelah kemudian ada suatu kurikulum yang bagus, ya, diserahkan kepada unit berikutnya, yaitu bagian kerjasama dan koordinasi. Jadi urusan saya adalah menyebarluaskan informasi tentang itu. Oh ini ada pelatihan bagus nih, gini. Tugas saya adalah supaya orang pada ikut, supaya dia berdaftar, ya kan? Nah, kalau saya ke instansi supaya mereka ngirim peserta, ya kan? Nanti terkumpul dengan pada daftar, ya kan? Setelah terkumpul, nama peserta itu saya serahkan ke bagian penyelenggara tata prosedur, mereka yang menyelenggarakan. Jadi alurnya kayak gitu, mulai dari pembuatan kurikulum, dipromosikan, diselenggarakan. Nah, nanti dalam penyelenggaraan itu ada yang namanya evaluasi. Peserta akan menilai penyelenggaraan ini bagus nggak nih, materinya bagus nggak nih, pengajarnya bagus nggak nih, gitu kan ya. Nah, itu akan jadi masukan yang dirapatkan bersama. Nanti hasilnya kembali lagi ke bagian pengembangan diklat untuk diolah, diperbaiki kalau memang ada masukan dari peserta. Jadi tujuan ataupun siklus kegiatan dalam kantor saya seperti itu, ya, tentunya humas adalah berupaya untuk menciptakan image di masyarakat bahwa we are the best institution. Kami adalah training for export, kami adalah yang terbaik dibandingkan yang lain. Pasti banyak, tapi dengan cara seperti itu juga humas untuk bisa mengalahkan para pesaing. Oke. Humas itu kan untuk membangun citra yang baik ya, Bang. Ya. Pasti di dalam suatu perusahaan itu sangat diperlukan. Bagaimana jika di dalam suatu perusahaan tersebut tidak ada humasnya, dan apa yang akan perusahaan kerugian apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut? Oke, yang namanya humas itu sebenarnya nggak mesti merupakan suatu unit yang berdiri sendiri. Semua orang yang ada di perusahaan tersebut, all the people are public. Jadi semua pegawai yang di situ harus aktif juga menciptakan image yang baik. Jangan sampai tidak ada kepedulian dari pegawai. Jadi semua orang adalah humas gitu loh, yang ada di situ. Jadi meskipun nggak ada unitnya, semua orang yang ada di situ berusaha untuk menciptakan image yang baik, berusaha untuk menjelaskan kepada orang. Kalau tidak ada kegiatan seperti itu, baik yang dilakukan oleh unit maupun oleh pribadi, ya bagaimana bisa dikenal masyarakat? Ya kan? Kembali lagi kepada kamu mau menginginkan seseorang, terbalik nih, tadi orang yang menginginkan kamu, sekarang kamu menginginkan kasih kamu kan kulit itu siapa sih? Bisa kenalin sama saya, gitu kan ya? Bisa nggak kamu kenalin sama saya? Gitu, comblangnya lah gitu. Nah, jadi begitu, jadi yang namanya humas itu ya semacam comblang mempertemukan kepentingan ini dengan kepentingan ini. Oke? Menurut Abang, apa sih yang membedakan public relation sama marketing? Public relation itu tujuannya menciptakan image, belum tentu jualan, ya kan? Tapi marketing udah pasti berusaha untuk memasarkan produk supaya dibeli, gitu. Makanya marketing itu dalamnya ada kegiatan promosi. Promosi itu kegiatan tujuannya adalah untuk mendongkrak pembelian supaya orang jadi lebih banyak. Yang tadi beli cuma satu, bagaimana cara supaya jadi dua, jadi tiga. Kadang-kadang ada diskon, kadang-kadang ada paket-paket. Ya katakanlah misalnya kalau satu paket itu terdiri sabun atau pasta gigi dan sebagainya, satu paket itu cara-cara promosi. Sementara kalau humas itu adalah menyelenggarakan aktivitas kegiatan yang hanya memperkenalkan saja kepada masyarakat, menciptakan image ya kayak tadi tuh.
kalau UNIS menyelenggarakan pementasan drama, pementasan musik, nggak ada dijual. Hanya memperlihatkan saja kepada masyarakat bahwa kami peduli kepada aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Ya kan? Bahwa dampak dari public relation itu kemudian menghasilkan mahasiswa baru, ya, banyak yang datang, itu tentu dampak samping yang bagus. Tapi tujuan dari humas dengan tujuan dari marketing beda. Kalau marketing khusus memasarkan produk supaya banyak. Kan marketing itu ada 4 unsurnya. Pertama, produknya kayak apa, ya kan? Kemudian selain produk itu promosinya bagaimana, ya kan? Kemudian juga siapa yang menyampaikan sales promosinya, SPG-nya katakanlah. Kemudian yang paling penting juga adalah harga. Kamu masuk UNIS kenapa? Wah, biayanya terjangkau kan gitu. Kalau misalnya biaya terlalu mahal gini pasti ada ya, kan? Nah, produknya bagus nggak UNIS? Akreditasinya apa? Orang akan lihat ke situ. Ya. Terus yang jadi salesperson ya semua mahasiswa. Di sana kelihatan wah mahasiswa cantik nih. Oh, mahasiswa cantik sebagai alat dari marketing. Marketing bertujuan untuk memasarkan dan supaya mendorong pembelian, memperkenalkan. Sementara kalau humas khusus untuk menanamkan citra baik, citra positif. Belum tentu jualan, tapi citra positif. Oke, itu kira-kira. Lalu proyeksi karir untuk public relation saat ini tuh bagaimana sih, Bah? Bagus sekali. Artinya kayak apa namanya, kalau relation antara lainnya aktivitas itu katakanlah endorsement itu kan nggak begitu. Kamu misalnya jadi selebgram, ya kan, kemudian kamu di endorse sama perusahaan untuk satu produk, ya kan, kamu berarti kamu di samping marketing perusahaan juga menciptakan image yang baik bagi perusahaan. Kenapa? Perusahaan akan terkesan oleh yang endorsernya adalah mahasiswa, gitu loh. Jadi pastinya apalagi era digital sekarang ini semuanya serba internet. Ya saya aja dalam perkuliahan kan menugaskan mahasiswa untuk bikin vlog. Ya saya sendiri banyak di YouTube saya. Silahkan nanti kamu lihat, itu banyak sekali produk-produk pribadi saya, lagu-lagu. Sampai itu juga ada proses perkuliahan kayak sampai. Itu kan tujuannya juga ke UNIS juga tuh, supaya orang melihat bahwa UNIS itu dosennya nggak jadul, nggak gaptek. Wah, dosennya kreatif, banyak banget. Ya kan, mahasiswa juga saya suruh bikin vlog, saya suruh bikin video, malah kadang-kadang saya suruh nyanyi yang suaranya bagus. Begitu. Jadi artinya dalam masalah perkuliahan ataupun dalam masalah yang lain, tentu saja masa depan dari public relation itu semua perusahaan besar maupun kecil pasti ingin menciptakan image yang positif. Nah, berarti itu lowongan kerja. Tapi bisa juga kamu jadi penyiar, dan juga kamu jadi YouTuber, apa macam-macam. Dalam era digitalnya sekarang justru semuanya sangat terbuka lebar. Tinggal kreativitas kamu. Kreativitas itu bisa tercipta kalau banyak buku, ya, kalau banyak bergaul. Jangan jadi orang introvert itu terlalu pendiam, diem aja. Ya apa yang mau dicapai kalau terlalu pendiam ya? Sekali dia diem, dikerjain orang diem juga lagi. Iya, nggak boleh begitu. Artinya harus banyak bergaul, banyak baca, banyak diskusi, banyak nanya. Terus kemudian banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap menjadi pengaruh pembentukan jiwa. Nah, baca buku nggak? Harus. Kamu lihat atas kan tadi kan? Buku saya itu banyak di atas itu. Padahal saya nggak pernah berhenti. Begitu ya, ada lagi silakan. Suka duka menjadi seorang public relation itu apa aja sih, Bang? Terkait dengan kerjaan saya sebagai kepala bagian promosi, ya tentunya mempromosikan sesuatu kan kadang berhasil, kadang
ya kan. Kalau berhasil kita dipuji, kalau nggak berhasil kita terima maki, biasa gitu. Apalagi pada bagian kan juga artinya atasan. Kalau ternyata kita nggak berhasil ya diomelin, kinerja kita berarti dan nggak bagus. Di samping itu juga kan kita tujuan dari instansi atau bagian saya adalah menjalin kerjasama. Saya berarti harus jalan ke sana kemari untuk mempromosikan sekaligus mencoba kerjasama dalam hal apa? Dalam penyelenggaraan pelatihan. Ya kan, kerjasama supaya mereka ngirim peserta pelatihan gitu kan. Kalau ternyata saya udah capek-capek ngomong berbusa-busa ternyata kemudian nggak berhasil menjalin kerjasama, itu terkait dengan kinerja saya. Makanya saya katakan dalam proses komunikasi saya harus mengikut apa pesan yang mau saya sampaikan, bagaimana caranya saya mengemas, melalui apa medianya, kepada siapa yang tepat, baru kemudian menghasilkan feedback yang bagus kan gitu. Apapun juga dalam aktivitas ya ada berhasil ada nggak berhasil itu biasa, jadi nggak perlu. Cuma karena memang kita punya tugas pokok dan fungsi pekerjaan adalah sesuai dengan namanya promosi dan kerjasama, berarti promosinya harus berhasil, kerjasamanya harus berhasil. Kalau nggak berhasil berarti kinerja kita nggak bagus, kemungkinan kita akan diganti otomatis itu ya, dipecat nggak mungkin gara-gara itu, kecuali kalau di swasta ya. Kalau di swasta kemungkinan kalau misalnya orang itu di pabrik harusnya menghasilkan satu bulannya sekian ratus produk, ternyata cuma dapatnya sekian, ya pasti kan males tuh, kinerja kan jelek. Pasti kemungkinan dia bukan hanya dipindah, tapi mungkin juga dia dipecat kan gitu. Ya kan, kenapa? Karena swasta kan duit sendiri, pengembira kan duit negara. Oke. Terakhir nih Pak, boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman semua bagaimana membangun karir seorang public relation yang handal? Saya katakan tadi, karena baca buku banyak, apalagi sekarang era internet nih. Kamu buka internet jangan cuma nonton apa namanya kagak-kagak, ya, atau jangan berita-berita gosip nih ibu-ibu nih yang cewek-cewek, jangan nonton berita gosip. Kan banyak sekali tentang apapun juga, saya sendiri masih sering buka itu. Dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang bagus saya dengerin, dapat masukan. Ya kan, berarti pertama yang harus dilakukan adalah memperkaya, membuat kita jadi wawasan makin luas. Di samping itu kita harus menjalin kerjasama. Nice, jangan sombong, jangan julid. Tapi juga jangan julid, jangan nurtuyus. Ini orang sekarang terkenal tuh ada dua loh. Ya, satu ini juga pesan buat mahasiswa kan, kamu bilang mau pesan mahasiswa ya. Iya. Satu, mahasiswa itu dalam era digital jadilah famous, artinya terkenal karena positif, karena prestasi, karena kinerja. Jangan terkenal karena notorious, nyinyir, sok berani ngomong begini ngomong begitu, besok urusan sama polisi baru tahu. Walaupun nggak urusan sama polisi, itu rekam jejak loh. Iya. Nanti begitu kamu lulus, terus kemudian kamu melamar kerjaan, dia bukan hanya melihat wawancara, hasil tes, dia lihat juga. Dia juga kepo lihat ini kamu, medsos kamu. Begitu ternyata, wah ini anak pinter, nyinyir, sok tahu politik, sok ngerti ini, sok ngerti itu, nggak terima. Hati-hati ya. Nah, jadi saya bilang tadi ya, banyak baca, banyak bergaul, bangun citra positif dan gunakan medsos dengan baik, bukan untuk macam-macam. Pikir itu. Mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Semoga ilmu yang didapat dari podcast kita kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Oh ya, untuk Bapak Abdillah Sani, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Ya, terima kasih Yani dan Simas. Juga Ya, terima kasih sama-sama. teman-teman kru yang lain. Mudah-mudahan kamu yang dengerin juga ngambil manfaat. Amin. Ini kan ibarat kuliah juga ini. Iya, Ibarat tugas. Kata-kata motivasi Pak, Iya Pak, boleh. kata-katain Pak. Kata-kata ini siapa nih? Iya. Saya katakan Untuk imanya aja. mahasiswa atau siapapun nanti yang nonton Kata-katain, Pak. podcast kita Itu kali tadi yang saya katakan. Pantang menyerah gitu. Enggak, saya nggak penting itu. Udah pasti pantang menyerah, masa kamu gampang loyo. Yang paling penting adalah di zaman era digital untuk anak muda, please be famous. Jadilah famous, terkenal karena positif. Dan jangan
terkenal karena Nurterius alias nyinyir, alias sok tahu, alias sok pinter. Orang sok pinter nggak? Sok pinter nggak? Kagak, dia sok-sokan doang. Orang sok kaya nggak? Kagak. Ya, jadilah orang kaya, ngapain dia orang sok kaya? Jadilah orang pinter, bukan orang sok pinter. Ya gitu, jadi kalau orang sok pinter cuma sok aja, kadang-kadang wah sok berani ngomong macam-macam, terus ngelempar nyebar-nyebar hoax, fitnah. Padahal di zaman sekarang nih mau pilpres, banyak tuh kan gitu-gitu kan. Kamu nggak tahu apa-apa, sebar-sebarin aja karena kamu pro sama ini pro, kagak ada urusan. Dukungan kamu berikan aja di TPS, ya. Kenapa? Karena nggak ngerti politik kok. Mereka menang, kamu dapat apa? Mereka kalah, kamu kenapa? Apa juga, jadi wassalam. Asal tahu, kalau kamu suka sama ini nanti di TPS. Ingat loh, rekam jejak itu nanti akan ditelusuri oleh orang-orang yang baru dengan kamu. Ya kamu S2, kemana? Ya lihat nih. Oh bagus, masuk. Pinter, IPK tinggi. Tapi orang nggak bener nih. Sok tahu nih, sok pinter nih, sok berani nih. No. Dan itu banyak kasus. Contohnya apa? Kamu kemarin tahu nggak yang proses si Bima mengkritik Lampung? Mutilasi. Dia terkenal karena mengkritik Lampung. Famous, lalu dia merasa hebat, superstar syndrome. Ya kan? Ternyata ada yang nggak senang dikulik lagi. Oh ternyata si Bima pernah ngatain Megawati, pernah ngatain Bung Karno, anjlok langsung namanya. Kurang ajar nih orang. Langsung anjlok, tadinya namanya positif langsung jadi jelek. Kenapa? Karena musuh-musuh kamu juga akan ikut upload tentang kamu. Kan gampang dicerah. Gak bisa dihapus jejak digital itu. Nah gitu, jadi hati-hati. Itu aja pesan saya yang paling penting di zaman, apalagi kamu orang komunikasi hidup di era digital. Yang lain gak penting. Ya. Jangan lupa diingat pesannya, dan sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2A, perwakilan dari kelompok 7. Untuk podcast kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Desa Dasar Humas. Perkenalkan, saya Siti Suryani. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Ahmad Fauzi Astrawinata dari PT Lancar Jaya Pratama. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Oke, baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya, Bang Fauzi. Pertanyaan pertama tuh, boleh kasih gambaran nggak sih ke teman-teman yang nonton podcast ini, pekerjaan public relation tuh dari pagi sampai selesai kerja tuh ngapain aja sih? Sebenarnya untuk pekerjaan public relation sendiri yang pasti yang paling utama itu nyari informasi di eksternal maupun internal gitu kan. Tentang berita apa sih yang lagi happening lah di internal maupun eksternal gitu. Juga monitoring keadaan di internal ini, juga di eksternal itu seperti apa gitu. Sebenarnya nggak cuma itu, sebenarnya lebih banyak lagi dengan komunikasi yang lain, bertemu dengan klien dan semacamnya gitu sih. Oke, selama kerja pernah membuat program apa, dan programnya tuh untuk karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan? Itu ditujukan Iya. ditujukan ke siapa aja. Mungkin lebih ke masyarakat dulu kali ya, karena yang pertama pabrik ini kan didirikan oleh pribumi, jadi orang asli situ di kampung situ, dan untuk untuk menarik perhatian masyarakat dalam artian setuju gitu akan adanya pabrik
lebih ke pencapaiannya mungkin 60% lah ya. Karena beberapa kelompok seperti organisasi masyarakat mungkin tidak menyetujui akan adanya pabrik tersebut. Nah, dari segi apa? Makanya akhirnya tetap kita mencari kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksternal. Contohnya seperti waktu itu sponsor untuk klub bola di sana ya. Oke, apakah ada strategi komunikasi yang dilakukan pihak perusahaan atau humas untuk menyampaikan program tersebut? Strategi komunikasi yang pasti yang pertama observasi sih menurut saya. Karena segala sesuatu itu kita harus mencari tahu dulu apa yang mau kita sampaikan gitu kan, dan kita harus tahu dulu untuk lingkup di sana itu seperti apa dan apa sih yang kegiatan yang mereka suka gitu kan. Untuk strategi komunikasinya sebenarnya sama aja seperti ketika seseorang ingin berkenalan dengan seseorang dan mungkin dia merasa nyambung gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita ini bisa menarik perhatian dia gitu kan. Contohnya si A suka main bola misalnya. Si A suka main bola. Oh, berarti untuk menarik perhatiannya walaupun kita mungkin belum bisa bermain bola tapi kita ikut-ikutan dan itu masuk dia akhirnya nanti akan tertarik gitu. Dimulai dari itu aja sih, apa yang dia suka, apa kegiatannya gitu. Kan Bang Fauzi ini kan PR ya kan. Nah, untuk menjalin hubungan dengan stakeholder atau publik itu gimana? Dengan internal? Iya. Dengan internal kita ada program untuk setahun ya, maksudnya setahun sekali itu pasti diadakan, entah 1 tahun sekali atau setahun 2 kali itu pasti diadakan. Jadi untuk mempererat tim ya kan ya, itu mungkin kita lebih ke arah refreshing bareng gitu. Mungkin yang laki-laki kita bisa untuk olahraga bareng gitu sih kalau untuk internal ya. Menurut Bang Fauzi sendiri, proyeksi karir PR saat ini kayak gimana sih? Proyeksi karir public relation balik ke tujuannya masing-masing sih. Sebenarnya semua pekerjaan mungkin disenangi bagi yang menyukai itu gitu loh. Dengan adanya proyeksi itu seperti perbandingan atau apa? Gambaran? Iya. Oh ya. Mungkin apa yang mereka senangi sih itu balik lagi. Dan mungkin juga beberapa humas-humas yang lain merasa tertekan karena biasanya kalau humas itu kan dengan tim-timnya yang lain. Kalau untuk proyeksi sih menurut saya sih sangat bagus ya untuk beberapa hal sih. Selama menjadi PR itu suka dukanya apa aja? Suka dukanya apa ya, kalau dukanya mungkin lebih kayak tahan banting aja sih, karena kan beberapa orang kan pasti ada yang menolak atau apa gitu kan. Maksudnya ketika kita ingin menyampaikan tujuan sesuatu gitu kepada orang lain, entah dari internal maupun eksternal, itu kan pasti ada kata-kata yang tidak ingin kita dengar gitu.
menjadi seorang PR? Membangun karir untuk pekerjaan kali ya. Kalau untuk membangun karir sebetulnya yang penting rajin sih, itu yang pertama, dan tepat waktu, giat belajar, juga mencari relasi dan yang lain, cari hobi baru itu pasti. Untuk rumah sendiri pasti harus banyak relasi sih, itu sangat-sangat penting karena kalian nantinya kan seorang rumah sendiri kan pasti berhubungan dengan orang lain gitu. Dan syukurnya sih waktu itu saya sudah banyak